pengaruhnya apa ketika dipimpin dari sama pihak luar? Saya mengistilahkannya begini, Mas. Jenengan punya sawah, jenengan yang nyangkol, jenengan yang nanemin, jenengan yang mupuk, jenengan yang matun, yang manenin orang lain, kira-kira gimana? Mas Umbar, Siap. sepertinya sampean aktif betul untuk sosialisasi paslon nomor 3 Haji Rianto Umi Laila. Ya. Sebetulnya apa sih Mas yang mendasari sampean begitu aktif untuk mendukung mereka? Banyak hal, Mas. Pertama itu gini, bahwa sebenarnya Haji Rianto ini kalau ada orang Pringsewu yang memang punya kapasitas dan layak untuk maju, sebenarnya beliau lebih baik support. Awalnya begitu, karena kita dorong dari tahun 2020 juga belum mau berangkat, belum mau, sampai mau menjelang penutupan pembelian berkas itu beliau juga masih belum mau, masih isi koroh. Akhirnya setelah melihat di Pringsewu itu calonnya orang asli ya, orang asli Pringsewu itu belum nggak ada, akhirnya niatan itu ada. Artinya memang beliau itu benar-benar ingin mendedikasikan dirinya untuk Pringsewu ke depan. Pertama itu. Yang kedua, bahwa dengan latar belakang itu, bahwa nanti seandainya pun dipercaya oleh masyarakat, itu kami yakin bahwa apapun yang dilakukan sudah untuk Pringsewu, untuk Pringsewu ke depan. Selalu berpikir untuk Pringsewu. Lebih jauh lagi, bahwa kita mungkin akan bicara Pringsewu 20 tahun ke depan. Maksudnya gimana itu? Seandainya begini, kita sudah melihat dua tetangga kabupaten kita lah, sebelah barat sama sebelah timur Pringsewu itu sudah dari awal sampai hari ini belum pernah dipimpin satupun oleh putra daerah asli. Nah, itu. Kalau Pringsewu insya Allah masih ada harapan. Hanya harapannya satu-satunya melalui Haji Rianto. Ya itu istilahnya, kalau Pringsewu dipimpin oleh orang luar ya tinggal manenin aja. Ya. Seharusnya ya kita tidak pakai diksi marah lah ya. Paling tidak jangan sampai itu dilakukan. Kalaupun kita dengan bahasa tahu-tahu Pak orang datang manenin, nggak nanem, nggak ngerasain capeknya, tahu-tahu manenin, kira-kira gitulah diksinya. Nah, yang kedua, kenapa saya bilang 20 tahun ke depan itu, bupati ini 2 periode, mungkin wakilnya kan 2 periode, paling nggak ya sudah 20 tahun kan gitu. Paling tidak 20 tahun lagi baru ada bisa orang Pringsewu lagi. Itu pun kalau orang Pringsewu masih punya nyali ya, artinya. Ngomong ini ada orang Pringsewu yang memang benar-benar berani dan punya kapasitas. Selanjutnya mungkin kalau kita bicara Haji Rianto itu ya hampir komplit paketnya. Ya pengusaha, kalau bicara bidang wisata, pariwisata, beliau sudah praktek gitu loh. Bicara perikanan, peternakan, dia sudah praktek gitu loh. Karena disinyalir begini Mas. Ya siap. Haji Rianto itu belum berpengalaman di dunia politik. Siap. Dia belum memiliki ilmu pemerintahan. Ya. Apalagi terkait dengan birokrasi. Ya. Nah itu tanggapannya gimana? Kalau itu kita ini ya mohon maaf, yang sudah pengalaman dulu juga kan nggak pengalaman. Bicaranya kan gitu ya. Mohon maaf, kita bicara Pak Jokowi ya tukang kayu lah. Tukang kayu jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden 2 periode ya. Ya apa punya pengalaman sebelum jadi wali kota kan gitu. Kalau di bidang birokrasi itu kan sudah banyak ahlinya, teman. Sudah banyak ahli yang memang berpengalaman di bidangnya ya. Pejabat-pejabat itu kan buahnya bidang. Kita tidak bicara pengalaman atau tidak pengalaman. Mungkin kalau mempelajari aturan-aturan, undang-undang itu kan paling hanya 3 bulan selesai. Enggak lama, 3 bulan. Berarti yang paling sangat mendasari Mas Umbar untuk dukung Mas Rianto sebagai putra Pringsewu itu tadi dasarnya, yang paling mendasari. Salah satunya itu. Wong Pringsewu coblos nomor 3. Wis ojo ragu-ragu, tetap nomor 3. Ora salah pilih ya, nomor 3.